apa nih ya guys? Nilai-nilai dasar hidup bersama. Nah, berhubung kita nih anak alim sih katanya. Katanya sih ya. Anak alim itu kan berarti kita kan anak-anak alam. Ya. Nah, terus kali ini kita akan membahas Kebebasan anak-anak alam. Menurutmu kebebasan itu apa sih, Syah? Kebebasan itu artinya lepas sama sekali atau tidak terhalang. Kalau menurutmu ya? Menurutku sih kebebasan itu tidak terikat oleh aturan-aturan, kewajiban, pajak ataupun hukuman. Tapi kalau menurutku kebebasan itu merdeka atau tidak dijajah. Semuanya benar semua sih. Itu semuanya ada dalam KBBI sebenarnya. Iya. Oh iya. Nah, kebebasan ini juga pernah dikemukakan oleh Nico Syukurdister. Menurut kalian itu isinya apa aja sih? Nah, yang aku tahu nih ya, menurut Nico Syukurdister ada kebebasan umum yang berarti keadaan lepas dari tuntutan, hukuman, dan kewajiban. Kalau yang kedua itu ada kebebasan khusus. Kebebasan khusus artinya kemampuan manusia untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya. Menurut Gaudium et Spes artikel 17, kebebasan sejati merupakan tanda mulia dari Allah dalam diri manusia. Allah bermaksud untuk menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri agar manusia dapat mencari dan mengabdi kepada penciptanya. Dan yang kedua, Allah menghendaki agar manusia dapat bertindak sesuai dengan instingnya, bukan dari hawa nafsu atau paksaan dari orang lain. Nah, dengar-dengar ada juga kebebasan menurut kitab Galatia. Kira-kira kalian tahu nggak sih isi dari kitab Galatia bab 5 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 15? Tahu dong, isi dari kitab Galatia bab 5 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 15. Yang pertama adalah berkat sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus kita menjadi orang yang bebas. Kita diberikan kebebasan untuk membantu orang lain supaya ikut bebas juga, bukan melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu. Allah juga menghendaki manusia agar tidak memanfaatkan kebebasannya untuk melakukan dosa dalam hidupnya. Nah, yang ketiga itu menurut pandangan gereja ada dua yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, bebas dari hal-hal yang mengekang, menghambat seseorang dalam berkembang. Manusia juga bebas untuk melakukan segala sesuatu untuk menuju ke kesempurnaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sabda bahagia. Nah, menurutmu kebahagiaan itu apa sih, Cah? Nah, setiap orang itu dapat mengartikan kebahagiaan menurut pandangan mereka sendiri-sendiri. Nah, dengan sifat lahiriah, batiniah, material, dan jasmania. Nah, ini juga ada 8 sabda bahagia, yaitu miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan merasakan kebenaran, murah hati, suci hatinya, membawa damai, dan dianiaya oleh sebuah kebenaran. Di dalam sabda bahagia ada dua aspek, yaitu yang pertama ada aspek iman. Aspek iman menegaskan untuk kita selalu mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua ada aspek sosial yang mengharuskan kita untuk selalu berbuat rendah hati dan berbuat baik kepada orang lain. Nah, ada juga tujuan sabda bahagia, yaitu Allah ingin para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah dengan kabar sukacitanya. Nah, yang kedua ada nilai eskatologis yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, yang ketiga, sabda bahagia itu menjadi hukum baru untuk menggantikan hukum yang lama. Relasi antara manusia dan relasi antara manusia dengan Allah tidak lagi didasarkan pada kewajiban-kewajiban, tetapi didasarkan pada komitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dengan dasar cinta kasih. Nah, sekarang kita ingin membangun relasi bersama Tuhan. Gimana sih caranya? Yang pertama nih, kita bisa membangun relasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Secara nggak langsung nih, kita berdoa itu juga berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, yang kedua itu membaca kitab suci. Nah, kita tuh memberikan kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk berbicara kepada kita.
Nah, yang ketiga ada melakukan firman Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, kita juga melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ada juga pandangan kitab suci tentang relasi menurut Ibrani bab 10 ayat 22 sampai 25. Yang pertama itu iman yang teguh ayat 22. Dalam membangun relasi dengan Yesus kita membutuhkan iman. Dan yang kedua adalah teguh dalam pengharapan dalam ayat 23. Sikap teguh dalam pengharapan itu membantu kita agar kita tidak mudah putus asa dalam menjalin relasi dengan Yesus. Nah, yang ketiga ada saling memperhatikan mendorong dalam kasih. Ayat 24 sampai 25. Itu juga sebagai prasyarat untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Udah di ujung pembicaraan nih. Sekian